Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Adik-adik sekalian yang mengambil mata kuliah Nuzumul Islami, pada pertemuan perdana ini perlu saya sampaikan arah dari mata kuliah ini. Yang pertama, melihat dari namanya, Nuzumul Islami terdiri dari dua kalimat, Nuzum dan Al-Islami. Nuzum artinya secara lugawi adalah aturan, karena dia berasal dari kata nazama, yang artinya tersusun. Tersusun dalam bentuk aturan. Al-Islami ya, yang bersifat Islam. Itu secara bahasa sederhananya demikian. Secara istilah, Nuzum Al-Islami adalah aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mengikat seorang muslim untuk menjalani hidupnya seperti itu. Ya. Jadi muslim itu punya aturan, punya prinsip-prinsip di dalam menjalani kehidupannya. Ya, baik dalam hal agama, akidah, muamalah, syariah, ya. Kalau dia berdagang ada prinsipnya, ya. Di dalam mengatur keluarga juga ada prinsip, ada aturan. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa Nuzum Al-Islami ini memiliki keistimewaan dari aturan-aturan yang bersifat manusiawi yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi ada undang-undang ya. Nuzum itu undang-undang. Ya. Ada undang-undang yang dibuat oleh Belanda, ada undang-undang dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, apa sebenarnya keistimewaan Nuzum Al-Islami ini? Keistimewaan yang pertama pada Nuzum Islami ini dia bersifat Rabbani. Ya. Dia bersifat Rabbani. Rabbani artinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan, maka dia terlepas dari kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, ya, Maha sempurna. Itu sebabnya Nuzum Islami bersifat sempurna. Ya. Itu pada bagian yang kedua ya. Nah, saya mau bicara dulu tentang kerobbaniannya. Oleh sebab itu, sumber dari Nuzum Islam ini, undang-undang ini, prinsip-prinsip ini, sumbernya adalah wahyu yang terdapat di dalam Al-Quran atau melalui sunnah nabinya. Ya, melalui sunnah nabinya. Ya. Jadi, dia berasal dari Allah, meyakinkan ya, yakin berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita yakini dalam diri kita ya, bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala itu kuat sekali pengaruhnya ya, pengaruhnya pada perbuatan kita. Karena segala hal yang kita takutkan yang bersifat manusiawi ya, itu ada celahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa ya, dan dia selalu mengintai perbuatan kita. Nah, seseorang yang meyakini ini dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rabbani, berasal dari kitab suci, bukan berasal dari musyawarah masyarakat gitu yang mempertimbangkan satu hal dan melupakan hal yang lain, mempertimbangkan kepentingan orang tertentu, melupakan kepentingan orang lain yang banyak celahnya. Nah, itu sifat yang pertama. Dia bersifat Rabbani, artinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masdarnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berasal dari Allah, Al-Quran, dan juga berasal dari Allah melalui hadis nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat atau keistimewaan yang kedua pada Nuzum Islami adalah bahwa dia bersifat syumuli, sempurna. Jadi ajaran yang sempurna. Aturan Islam itu sempurna. Apa hal yang dibilang sempurna itu adalah bahwa dia
tidak ada yang dilewatkan, ya. Syumul, menyeluruh, ya, menyeluruh dari segala sisi kehidupan manusia, aturan dan prinsip Islam ada di situ. Ya. Dari mulai lahir, kemudian mau menikah, ya, apalagi berjualan, membeli, eh, bermasyarakat, bernegara, berpolitik, semua ada aturan dan ada prinsipnya di dalam Islam. Kalau kemudian pertanyaannya kok banyak orang Islam yang juga error, itu bukan permasalahan dari agamanya, tapi permasalahan bahwa dia tidak berhasil menjalankan perintah agamanya. Agamanya sendiri sempurna, ajarannya sendiri syumul, menyeluruh. Ya, ada hal yang menggelitik itu bahwa ada agama-agama lain yang meminta kepada tokoh-tokoh Islam untuk dibuatkan penyempurna agamanya, ya. Ada saya tidak sebut nama agamanya ya. eh, saya tidak katakan agamanya jelek gitu, tapi disitulah menunjukkan bahwa kesempurnaan itu adanya pada agama Islam. Eh, Pak, kami ini ingin berdoa seperti umat Islam. Sementara kami tidak punya tuntunan doa. Tolong dibuatkan doa kayak doanya orang Islam. Ya. Ada seorang profesor, profesor keahliannya di agama tersebut, kemudian membuat membuat eh, doa-doa, doa-doa yang seperti terdapat di dalam Al-Qur'an. Bagaimana mendoakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya dan seterusnya, ya. Dibuatkanlah, ditransfer ke agama lain. Jadi bukan sekedar toleransi, tapi dia sampai memberikan translate terhadap doa-doa agar agama itu bisa sempurna, bisa berdoa seperti doanya orang Islam. Juga ada orang yang datang meminta penjelasan, "Tolong bagikan harta saya, Pak, menurut ajaran, waris," ya, ajaran waris. Karena agama kami tidak tidak ada mengatur urusan itu, ya. Jadi meminta bagaimana pembagian itu dilakukan secara Islami karena dalam Islam itu lengkap sekali ya, kriteria-kriterianya tuh, kategori-kategorinya. Heeh. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu memang syumul, meliputi segala hal, segala lini. Tidak ada hal yang, eee, apa namanya, yang tidak ada prinsipnya di dalam ajaran Islam. Kalau Syekh Tontowi dulu, Grand Syekh Azhar pernah menantang, coba sebutkan satu masalah yang tidak ada solusinya dalam Al-Qur'an, ya. Sebutkan satu hal yang tidak bisa kita rujuk melalui Al-Qur'an. Itu tantangan beliau dulu. Ini menunjukkan bahwa konsep-konsep itu sudah matang sekali dan sempurna. Dia syumul, dari mulai orang lahir sampai orang mati semua ada caranya ya. Jadi prinsip dan aturan Islam itu bersifat syumul, sempurna. Jadi yang pertama dia berasal dari Tuhan, yang kedua dia bersifat sempurna. Sementara nuzum yang lain berasal dari kehendak manusia dan dia tidak menyeluruh karena dia hanya berbicara tentang kepentingan dirinya, golongannya, bukan kepentingan manusia. Yang menciptakan nuzum Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang hajat hidup hambanya, bukan kepentingan dirinya. Seseorang membuat aturan biasanya untuk mengakomodir kepentingannya. Itu terlebih dahulu baru kepentingan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan pada kita. Allah itu Maha Rahim, dengan Rahman dan Rahimnya lah kasih sayangnya kemudian Allah turunkan aturannya untuk menjadikan manusia itu mendapatkan kemaslahatan di dalam hidupnya. Saya kira adik-adik sekalian untuk perdana ini dua karakter dan sifat nuzum Islami itu dulu yang bisa saya sampaikan, mengingat ini adalah video yang mungkin adik-adik akan
butuh, apa namanya, sinyal atau, WiFi ya, untuk bisa memutarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.